Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel aku, Diari Bubun. Panggil saja aku Bubun. Di video ini, Bubun cuman mau curhat, mau cerita soal pengalaman Bubun selama menjalani pola hidup sehat atau boleh dibilang diet ala Katia selama 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan, itu Bubun lost 12 kilo. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang nonton video ini, tolong dipahami bahwa apa yang Bubun lakukan ini tidak dalam pantauan dokter dan hanya membawa garis besar, melihat, mendengar, membaca garis besar dari apa yang dilakukan oleh Katia. Jadi eh, pola hidup atau diet ini kayak milik kosmetik, cocok di kita belum tentu cocok di kalian. Jadi kalau kalau misalkan kalian mau ikutan diet ini, tolong disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan tubuh kalian masing-masing. Oke, Bun ngapain aja sih? Kita bahas satu persatu. Oke, pertama memutuskan untuk diet. Kenapa memutuskan untuk diet? Yang pertama karena udah ngerasa kegendutan. Nggak pede ya, terus ada juga dari faktor kesehatan. Karena kaki Bubun itu dulu sempat pas masih kecil, sempat kecil sebelah, nggak tahu ya alasannya apa. Kalau nggak salah kurang kalium atau apa. Nah, itu efeknya tuh ke bawah sampai gede gitu. Ditambah lagi si kaki kanan itu bekas ketabrak, jadi tahanannya tuh nggak kuat, menyebabkan kalau sholat terutama si kaki itu nggak bisa lipet di posisi duduk antara dua sujud. Nah, terus intinya si badan udah mulai nggak enak nih, si kaki berontak. Please kecilin badannya soalnya kaki terlalu berat menopang beban hidup keluarga, menopang beban. Nah, terus titik baliknya waktu itu anak Bubun yang nomor 2 bilang, "Bubun tuh cantik, tapi lebih cantik lagi kalau Bubun itu langsing." Pelan sih, tapi dalam. Nah, dari situ Bubun cari referensi gimana sih diet yang bener, gimana diet yang sehat. Jujur emang untuk banyak orang, kayaknya bukan cuman Bubun deh yang udah ngerasa berat badan berlebih itu, mereka pasti pernah menggunakan obat-obat pelangsing. Bubun juga pernah, malah masih Bubun simpen ada 3 botol, ada 3 jenis herbal lah, jamu lah, kayak gitu-gitu. Dan itu di badan Bubun, untuk metabolisme Bubun itu sama sekali nggak ngaruh. Padahal kalau dibilang makan porsi makan di rumah, untuk ukuran di rumah itu Bubun paling sedikit ya. Anak-anak Bubun makan nasinya terutama gede, makanya Bubun tuh bingung kenapa makannya sedikit tapi kok masih gendut gitu. Tinggi badan Bubun 165 dan berat badan waktu itu pas pertama diet itu 88,9, udah hampir 90. Nah, lalu Bubun cari referensi-referensi perdietan. Bubun pernah apa eh, chat sama teman Bubun, halo Santi dulu, nanya sama dia gimana caranya, terus disuruh follow beberapa orang yang aktif juga diet dan share ilmu tentang diet. Nah, karena buru-buru tuh waktu itu, jadi Bubun langsung berkesimpulan bahwa mengurangi karbohidrat itu bisa menurunkan berat badan secara cepat. Jadi 2 minggu itu Bubun langsung aja plek aja diet karbo, dan diet karbonya teh ternyata hanya tidak memakan nasi. Jadi Bubun dibanyakin makan sayur, makan buah, eh, tanpa takaran juga dan tanpa pengaturan jam. Jadi pokoknya kalau lapar makan buah, kalau lapar makan sayur. Terus masih makan kentang ya, karbohidratnya dari kentang. Tapi jamnya ngaco gitu.
karena waktu itu bisa dibilang itu belum ada arahnya mau kayak gimana dietnya. 2 minggu berjalan itu cuman turun 1 kilo, Nah, kebetulan Bubun ada suka WA-an sama satu lagi temen Bubun yang terima kasih buat BJ, sangat apa ya, mendukung program diet ini karena kita mau pemotretan pakai baju SMA cenah gitu. Dia masih selalu nyemangetin, nanya masih diet apa enggak gitu. Nah, dia kasih juga referensi, ada dietnya Kak Huges, ada dietnya Kak Tia gitu. Cuman dulu mikir eh, gimana ya, bisa apa enggak ya gitu. Rata-rata kan pesimis duluan, soalnya emang Bubun tuh tipikal makan dikit tapi gendut gitu. Nah, udah next. Bubun nyampe lah di IG dan YouTube-nya Katia. Terus udah baca komen-komennya. Awalnya kan Bubun mikir gini, oh iyalah dia artis, bisa ke dokter gizi, bisa ke dokter kecantikan. Dulu kan Bubun mikirnya gitu ya. Terus ternyata teman Bubun, halo Miranti, teman Bubun punya tuh, jadi dia pernah diet juga dengan cara yang sama, terus dia punya jadwal makannya dia, menunya dia. Bubun dikasih, terus Bubun baca kan, oh sering ya makannya 6 kali dan banyak gitu. Dulu di menunya dia kalau nggak salah nasinya 5 sendok makan apa 6 sendok makan gitu. Nah, Bubun langsung bikin tuh jadwal sendiri, jadwal sarapan Bubun, jadwal snack, jadwal makan siang kayak gitu. Bubun lihat sih kayaknya gampang. Gampangnya soalnya gini, Bubun kan emang punya riwayat alergi parah, dan kalau cuman makan kayak ayam kayak gitu, pertama gampang didapat, kedua kayaknya bisa deh kalau misalkan Bubun disuruhnya kayak makan seafood kayak gitu, nah itu baru berat soalnya Bubun ada alergi. Lalu setelah Bubun coba tulis jadwal sendiri, itu di tanggal 4 Januari ya, 4 Januari itu Bubun start. Jadi dari si pensiun diet karbo tuh ke tanggal 4 tuh ada waktu sekitar ya itu 4 harian, itu Bubun balik lagi timbangan ke 88,9. Jadi startnya tetap di 88,9 tanggal 4 Januari. Itu Bubun balik lagi bolak-balik ke IG sama YouTube-nya Katia untuk nyatet yang big no-nya. Jadi garis besarnya aja big no-nya tuh apa. Jadi yang nggak bolehnya itu adalah minyak, gula, tepung, dan santan. Terus Bubun mikir, bisa nggak nih kira-kira yang jadi berat itu ternyata hanya di tepung. Karena Bubun itu suka kayak Bubun itu suka kayak cilok, cimol, kayak gitu-gitu, jajan bareng anak-anak. Nah, baru sadar kenapa makan dikit tapi gendut. Ternyata dosa yang kecil-kecilnya itu banyak yang kayak gitu. Terus kalau gula, emang kalau masak Bubun jarang banget pakai gula. Cuman namanya emak-emak kalau udah sehari itu dikasih capek. Nah, siang-siang nih pulang jemput anak sekolah, belok dulu beli nasi padang, minumnya teh, nggak boleh sebut merek, minumnya teh tit. Nah itu kan gulanya tuh yang bahayanya, jadi ternyata gendutnya mungkin aja bisa dari situ. Nah, Bubun bikin pignonya. Teman-teman ya, ingat pignonya itu minyak, gula, tepung, santan. Diusahakan tidak usah gitu. Tapi kalau misalkan masih, ya nggak apa-apa, bertahap aja dikurangin. Nah, terus jalan 45 menit. Nah, ini kan awal yang pas Bubun diet karbo, itu Bubun jalan itu minimalnya 3 kilometer.
Jadi keliling komplek apa keluar komplek itu udah pakai jaket sauna, udah pakai sepatu, pakai topi. Bun kan alergi matahari juga. Jadi kalau siang-siang kena matahari suka rarate. Itu udah seserius itu jalan gitu jogging, makanya berasa nggak terima gitu. 2 minggu nggak makan nasi, udah olahraga. Itu selain jalan yang 3 kilometer lebih itu, Bubun sorenya juga workout gitu di rumah. Tapi nggak ngaruh gitu, turun cuman sekilo. Nah, kalau di sini jalan 45 menitnya itu santuy. Yang penting kita gerak aja jalan, terus nggak pakai acara gibah dulu berhenti atau belok dulu ke Simang Sayur gitu sambil rumpi, nggak boleh. Jadi jalan aja nonstop 45 menit maksimal 1 jam gitu. Terus nanti kalau yang Bubun rasa ya si paha tuh kayak kedut-kedut gitu. Nah, itu katanya buat ngaktifin sel-sel kita, jadi metabolisme kita lancar. Di luar itu bisa kok, bisa rebahan, malah katanya harus tidur, harus cukup tidur. Emang iya bener, emang harus cukup tidur. Terus makan harus sesuai jam dan sesuai porsi. Nah, kalau jam sama porsi itu kan suka ada temen Bubun yang nanya, misalkan Bun makannya jam berapa terus makannya segimana. Ini tuh beda-beda. Kalau misalkan orang yang emang udah aktif dari jam 4 misalkan dia udah beres-beres segala macam, jam 6 kan biasanya orang udah lapar. Nah, kalau Bubun pilih sarapan startnya jam 8. Pertama karena emang Bubun dari dulu jarang sarapan, malah nggak pernah sarapan. Ternyata itu salah. Di dalam ilmu perdietan sarapan itu wajib. Wajib ya sarapan. Nah, Bubun sarapan ini di bulan pertama, Bubun sarapan itu di jam 8. Snack di jam 10, makan siang di jam 12, snack sore di jam 3, makan malam di jam 6, dan snack malam di jam 9 malam. Untuk menunya, kalau pagi Bubun pilih roti gandum 2 lembar, jam 10 itu apel 1 buah, jam 12 itu nasi. Nah, kalau nasi, kalau lihat yang di menunya temen Bubun kan 6 sendok kalau nggak salah, ternyata itu kebanyakan banget buat Bubun karena emang sebelumnya kan Bubun pertama lagi. Karena emang Bubun udah menjalani diet yang nggak makan nasi itu. Jadi kalau tiba-tiba makan nasi banyak jadinya kekenyangan gitu. Nah, itu terus nasi jadinya Bubun 3 sendok makan itu. Kadang kan sendok tuh beda-beda nih. Kalau Bubun makan pas lagi di rumah mama apa di rumah mertua juga sih sendoknya suka beda. Jadi Bubun kalau pergi-pergi bawa timbangan. Nasinya itu sekitar 100 gram. Cukup lah kalau buat Bubun cukup. Ayamnya kalau bulan pertama itu 70 gram. Masak ayamnya gimana? Masak ayamnya nggak harus selalu dibakar. Jadi kita bisa explore menunya banyak. Kalau di IG ada dari menunya Kak Wita, terus Katia juga suka share menu, terus banyak lah pokoknya menunya. Intinya itu ayam mau diapain juga boleh, asal jangan pakai minyak, gula, tepung, santan masaknya gitu. Jadi kayak mau dimasak rendang ala-ala boleh lah gitu, atau dimasak bakso juga bisa. Bubun suka bikin bakso ayam tanpa tepung. Nah, lalu jam berapa tadi? Jam 12, jam 3 Bubun makan snack. Bulan pertama snacknya roti juga, roti gandum. Tapi pas geser 2 minggu karena bosen, jadi ganti sama biskuit sari gandum yang gak ada isinya ya. Kan ada yang isinya coklat tuh, atau yang isinya kacang kalau nggak salah ya. Kalau Bubun yang ada isinya itu 3 keping. Nah, jam 6 sama kayak makan siang, sama jam 9 itu terakhir makan apel 1. Nah, yang makan apel ini Bubun cuma bertahan 2 minggu. Soalnya ternyata jam 8 itu Bubun udah ngantuk. Jadi jam 9 udah mau setengah mateng gitu kan. Udah ngantuk pisan. Jadi yang snack apel yang malam itu udah Bubun skip di minggu kedua. Lalu si porsi makan itu kalau awal-awal jangan langsung sedikit, soalnya
ini tuh berkurang per 2 minggu atau per 1 bulan gitu. Jadi 2 minggu dikurangin, apa 1 bulan dikurangin gitu. Terus karena dikurangin, jadi jangan ujuk-ujuk sedikit gitu. Apalagi kalau misalkan yang penurunannya itu jangka waktunya lama. Oh iya ini, satu hal yang harus ditekankan di awal, program ini tuh hanya sebentar. Jadi jangan berpikiran bahwa, "Oh nanti nggak bisa makan lagi bakso, nggak bisa makan lagi all you can eat, nggak bisa makan lagi pizza atau apa." Bisa, bisa. Karena ini tuh sebenarnya kalau Bubun nargetin ini 4 bulan. 4 bulan aja berapapun hasilnya udah stop. Cuman karena nanti kepotong sama bulan puasa, jadi Bubun rencananya bulan puasa tuh kayak rest dulu gitu. Udah istirahat dulu. Nanti abis lebaran baru lanjut lagi. Kalau misalkan dari Januari, Februari, Maret itu udah 3 bulan. Nah, bulan puasa itu Bubun rest. Lanjut lagi abis lebaran. Nah, itu lebaran 1 bulan jadi 4 bulan. Udah 4 bulan ini kita tinggal maintenance. Maintenance-nya caranya cuman defisit kalori. Jadi boleh makan apa aja, tapi kalau misalkan kayak hari ini kita makan bakso, nah besoknya sorenya nggak usah makan besar kayak gitu gitu, diatur aja kayak gitu. Nanti juga toh kita akan terbiasa memilih makanan yang lebih sehat kayak gitu.